Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Enemy at the Gates. Kisahnya berlatar belakang pada masa Perang Dunia II, kondisi perang antara Rusia dan Jerman di Stalingrad semakin parah sehingga penembak jitu bernama Vasily Zaitsev harus membunuh satu persatu tentara Jerman. Peperangan di Stalingrad dipimpin oleh seorang komandan bernama Danilov. Akan tetapi, Vasily tidak dapat memenuhi beberapa perintah dari Danilov. Di sisi lain, mereka juga mencintai perempuan yang sama bernama Tania Chernova. Hubungan antara Vasily dan Danilov semakin memburuk di medan perang sehingga timbul perselisihan. Mereka pun harus mengesampingkan masalah pribadi agar bisa fokus memenangkan perang di Stalingrad. Akankah mereka berhasil melakukannya? Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkan daratan bersalju. Tampak seorang anak kecil bernama Vasily Zaitsev bersama dengan kakeknya sedang mengamati buruan mereka. Kakeknya memberikan arahan kepada Vasily bagaimana menjadi seorang pemburu. Di saat serigala mulai bergerak mengejar mangsanya, kakeknya meminta Vasily segera mengeluarkan tembakan dan tak berapa lama Vasily mendaratkan tembakannya. Lalu diperlihatkan suasana di kereta api yang penumpangnya terdiri dari tentara dan warga sipil. Di barisan tentara, terdapat Vasily yang sudah tumbuh dewasa dan berwajah sangat tampan. Lalu, pusat perhatian Vasily tertuju pada warga sipil bernama Tania Chernova. Rupa Tania sangat cantik dan pribadinya tampak cerdas. Sehingga Vasily berpikir orang yang bisa merebut hati Tania pastinya dipenuhi dengan keberuntungan. Tak berapa lama, sampailah kereta api di suatu pemberhentian, lalu semua warga sipil yang ada di kereta pun harus turun. Sebab kereta itu hanya diperuntukkan untuk membawa pasukan ke medan perang. Setelah semua pasukan yang ada di pemberhentian pada naik, kereta pun segera berangkat ke wilayah Stalingrad. Sebelum menjauh, Vasily masih sempat melihat wajah Tania, berharap suatu saat nanti mereka bisa bertemu kembali. Selang beberapa waktu, tibalah kereta di lokasi tujuan, para tentara pun mulai turun ke arena perang. Suasana di medan tempur amat mengerikan, rudal ditembakkan dari udara dan kapal yang ditumpangi memakan banyak korban jiwa. Namun Vasily masih diberi kesempatan hidup. Setelah melewati kesulitan di perairan, Vasily dan kawan-kawan akan melakukan pertempuran di daratan. Parahnya pasokan senjata pasukan Rusia sangat minim, tak sebanding dengan jumlah tentaranya. Sehingga dua tim hanya diberi satu senapan, sementara Vasily hanya diberi amunisi. Di tengah kacaunya arena peperangan, Vasily berusaha bertahan, satu persatu rekannya bermatian, dan dikala Vasily ingin mengambil senjata, ia tak pernah mendapat kesempatan. Hiruk-pikuk di medan tempur semakin menjadi-jadi, baik pasukan Jerman maupun Rusia sama-sama kehilangan banyak tentaranya. Ledakan, tembakan, jeritan kematian menggema memenuhi area peperangan. Dalam satu kondisi, muncullah sebuah mobil yang dikendarai oleh pria bernama Danilov. Sialnya, mobil yang Danilov tumpangi menjadi incaran penyerangan. Danilov yang selamat pun berupaya menyembunyikan diri di dekat tumpukan mayat pasukan Rusia. Hal itu Danilov lakukan demi menjaga dirinya dari serangan pasukan Jerman yang tengah berpatroli. Untuk memastikan kumpulan mayat pasukan Rusia beneran koit, pasukan Jerman pun mendarati tembakan. Untungnya Danilov selamat dari siraman peluru. Dirasa aman, pasukan Jerman pun merehatkan diri di gedung yang keberadaannya tak jauh dari tempat Danilov berada. Sehingga Danilov mencoba mengerahkan tembakan. Ternyata Vasily ada di dekat Danilov memberitahukan kapan waktu yang pas untuk menembak. Jika suara ledakan muncul, disitulah tembakan baru bisa dilesatkan. Namun Danilov kesulitan melakukannya dan dia mempercayakan pekerjaan sebagai penembak jitu pada Vasily. Seiring ledakan menggelegar, dikala itu pula Vasily melancarkan senapannya. Satu persatu, anggota pasukan Jerman pada koit
dan keberhasilan Vasily sangat diapresiasi oleh Danilov. Sejak itulah, Danilov dan Vasily pun bersahabat. Kemudian seorang pria bernama Khrushchev marah karena Rusia menderita kerugian besar. Jika terus berlanjut, bisa-bisa Stalingrad jatuh ke tangan Jerman. Tentunya pemimpin mereka tak akan mentolerir hal itu. Lantas Khrushchev pun meminta saran kepada anggotanya bagaimana meningkatkan moralitas pasukan Rusia. Dari sekian banyak ide, tak satu pun memuaskan keinginan Khrushchev. Di kesempatan itu, Danilov pun mengatakan mereka harus memberi harapan. Sontak saja, Khrushchev pun tertarik meminta penjelasan lanjutan dari Danilov. Menurut Danilov, mereka harus menceritakan kisah mengagumkan, yaitu stori yang mencerminkan pengorbanan dan keberanian. Sehingga masyarakat Rusia percaya mereka bisa menciptakan kemerdekaan. Demi mewujudkan itu, semuanya mereka pun perlu sosok pahlawan, lantas Danilov pun menjadikan Vasily sebagai ikon pahlawan Rusia. Di saat bersamaan, Danilov pun dipromosikan sebagai staf umum, sementara Vasily di divisi tembak jitu. Seiring berjalannya waktu, kepahlawanan Vasily menggema di langit Rusia dan Jerman. Vasily yang dulunya berburu serigala, kini menembak kaum fasis. Banyak dari perwira tinggi pasukan Jerman kematiannya dilesatkan oleh Vasily. Berkat Vasily, semangat juang pasukan Rusia meningkat, bahkan banyak rakyat Rusia masuk ke divisi juru tembak karena ingin menjadi seperti seorang Vasily. Tampak, seorang bocah bernama Sasa mengajak Vasily mampir ke rumahnya. Kedatangan Vasily mendapat sambutan hangat dan mereka terus menyuarakan pujian padanya. Tak lama, kemudian tibalah Danilov membawa surat dari fansnya Vasily. Dengan bantuan Danilov, Vasily membalas surat dari penggemarnya. Tak berapa lama Tania pulang dan Nyonya Flipova memperkenalkan Vasily dan Danilov kepadanya. Lantas mereka pun saling berbasa-basi. Sementara pasukan Jerman dikunjungi oleh Mayor Koenig. Tujuannya datang ke Stalingrad untuk membunuh Vasily demi meningkatkan moralitas pasukan Jerman. Kemudian Koenig pun mulai melakukan aksi pengamatannya di suatu gedung. Tampak Vasily dan kawan-kawan ada di ruangan tersebut dan mereka bergerak dengan sangat hati-hati. Setelah mengamati area tersebut, Vasily menemukan putungan rokok. Dari situ Vasily tahu kalau putungan itu baru saja dibuang oleh si perokok. Sehingga Vasily sadar di bangunan itu terdapat pasukan Jerman yang tengah bersembunyi. Tak berapa lama, rudal ditembakkan dari udara. Hal itu pun membuat rekan Vasily bernama Ludmila panik, makanya Ludmila mengabaikan larangan Vasily untuk bergerak. Pada akhirnya, ketakutan Ludmila menjadikannya sasaran tembak Mayor Koenig. Dari inspeksi itu, Vasily kehilangan kedua temannya. Setibanya di rumah Nyonya Flipova, Vasily pun mengeluhkan kegagalannya. Di kesempatan itu Vasily menceritakan penembak jitu dari Jerman memiliki bakat dan insting yang sangat hebat. Lantas Danilov menceritakan kalau si penembak jitu bernama Koenig merupakan kepala sekolah penembak jitu yang ada di Soze. Dulu sebelum perang Kuolikov, pernah belajar di Sosen, jadi Kuolikov tahu tentang trik Koenig. Makanya Kuolikov akan menemani kemanapun Vasily pergi. Kemudian Danilov memberitahukan kepada Vasily bahwa Tania sudah ditransfer ke staf umum. Lalu Tania memuji seragam baru Vasily membuatnya tampak pintar. Di kesempatan itu, Tania menyatakan keyakinannya jika Vasily pasti bisa mengalahkan Koenig. Setelah itu Vasily pun bertemu dengan Khrushchev untuk berjumpa dengan reporter. Selesai berurusan dengan media, Vasily pun ditemani Kuolikov dan kawan-kawan menjalani misi untuk mencari keberadaan Koenig. Di perjalanan, mereka nyaris saja terkena tembakan dan dari kejadian itu Volodya pun berhasil ditangkap musuh. Karena tak mau memberitahu keberadaan Vasily, Volodya terpaksa memakai seragam Jerman. Tujuannya agar Volodya mati di tangan rekan seperjuangannya sendiri. Benar saja, Kuolikov tak sadar kalau orang yang menjadi bidikannya adalah Volodya. Tak lama kemudian Volodya mati di tangan Kuolikov. Setelah itu Vasily dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka. Lalu saat melompat ke sisi lain, Koenig pun menembak mati Kuolikov. Sontak saja, Vasily syok, tak disangka Koenig bisa mengenai target bergerak dengan mudahnya. Sementara, di markas, Khrushchev pun
menanyakan soal Vasily pada Danilov, mengapa sudah beberapa hari Vasily belum ada kabar keberhasilan membunuh Koknik. Lantas Danilov pun meyakinkan kalau Vasily membutuhkan waktu yang tepat untuk melancarkan serangannya. Namun, bagi Khrushchev, mereka tak mentolerir tentang waktu dan mendengar keraguan Khrushchev, Danilov pun mencoba meyakinkan bahwa tak lama lagi Vasily akan memberikan kabar kemenangan. Kemudian Vasily menemui Danilov dalam keadaan panik, lantas Vasily pun menceritakan kalau dia tak bisa menandingi Koknik. Menurut Vasily, temannya terlalu meninggikan dirinya dan Danilov pun menjanjikan kemenangan yang tak bisa Vasily penuhi. Lantas Danilov berusaha meyakinkan Vasily untuk tak boleh menjadi pesimis, dan di kesempatan itu Danilov berjanji dia akan menemukan cara untuk menemukan jejak Koknik. Karena Danilov mempunyai seseorang yang dekat dengan Koknik, darinya mereka bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan Koknik. Danilov yakin dia akan membuat Vasily selangkah lebih maju dari Koknik. Lalu Danilov pun meminta bantuan Vasily untuk mendekatkan dia dengan Tania. Lantas Danilov yang sejatinya suka pada Tania menepis perasaannya. Hal itu dia lakukan demi Danilov, makanya Vasily bersedia membantu bestinya. Kemudian Vasily memberitahukan bahwa Danilov amat menyukai Tania, namun Tania enggan menanggapi perasaan Danilov. Di kesempatan itu, Tania mengatakan kalau rombongan yang meninggalkan Stalingrad 3 minggu silam dicegat oleh tentara Jerman. Orang tua Tania ada di dalam rombongan itu dan pasukan Jerman membantai rombongan itu secara sadis. Makanya Tania ingin membalaskan dendam pada Jerman. Untuk itulah dia minta dipindahkan ke divisi tembak dan mendengar kisah Tania, Vasily memahami kesedihan itu sehingga Vasily pun menyerahkan senapan milik almarhum Kaulikov pada Tania. Sementara Sasa memberitahukan kepada Koknik tempat-tempat yang biasa dilalui Vasily. Berdasarkan informasi dari Sasa, Koknik menunggu kedatangan Vasily. Untungnya Vasily tak keluar melalui pipa atas. Tapi tetap saja mereka dalam bahaya. Lantas Vasily pun meminta rekannya yang terluka untuk kembali ke markas. Sedangkan di markas, Danilov meminta Tania mengubah pikirannya yang mau ke divisi tembak. Sebab Tania memiliki kecerdasan luar biasa, pandai berbagai bahasa dan bisa memecahkan kode. Bisa dikatakan, nyawa Tania sangat berharga dan melihat si Bosnia tak balik bersama Vasily, Tania pun cemas. Makanya Tania bergegas pergi ke tempat Vasily berada. Sementara Vasily dalam situasi sulit, dia dalam pengawasan Koknik, apalagi kaca di dekatnya dapat memantulkan wajahnya, membuat Koknik lebih leluasa. Tak berapa lama Tania pun tiba. Vasily meminta bantuan Tania mencari pecahan kaca lainnya. Dalam posisi yang diarahkan Vasily, Tania bersembunyi di sana, kemudian Tania pun membuat kilauan melalui cermin. Akibat timbullah silauan yang mengganggu pandangan Koknik. Di saat bersamaan, Vasily berhasil menembak menyebabkan tangan Koknik terluka. Lantas, Koknik pun memutuskan kembali ke markasnya. Di sana Sasa sudah menunggu Koknik. Di kesempatan itu, Koknik menanyakan mengapa Sasa membantu Jerman, lalu Sasa beralasan karena dia yakin Jerman yang akan memenangkan perang. Selain itu, Sasa juga sangat suka coklat buatan Jerman. Keesokan harinya, Danilov meminta Sasa memberitahukan kepada Koknik bahwa Vasily nantinya akan pergi ke pabrik kimia. Setelah itu, Vasily menemui Danilov dan dia meminta bestinya berhenti menulis tentang kepahlawanannya di koran. Sebab Vasily ingin menjadi tentara biasa. Hal itu membuat Danilov heran mengapa Vasily sepesimis itu. Lantas Danilov pun memanggil Sasa dan memberitahukan kalau si bocil sangat dekat dengan Koknik. Dari situ Vasily tahu Sasa dijadikan agen ganda dan sontak saja Vasily marah karena Sasa ikut dalam misi berbahaya. Akan tetapi Sasalah yang sukarela melakukan hal itu. Alasannya sebab Sasa percaya pada kemampuan Vasily. Kemudian Danilov pun memberitahukan bahwa Sasa sudah mengatakan pada Koknik kalau Vasily akan pergi ke pabrik kimia. Menurut Danilov, Vasily pastinya tahu harus mengawasi Koknik dari mana. Setelah itu Vasily pun pergi untuk membunuh Koknik. Sayangnya di situasi demikian, Vasily malah ketiduran. Mendadak di area tempat Vasily berada terjadi peperangan.
Akibat peristiwa itu, Vasily dikira mati oleh orang Jerman, namun Koknik tak percaya meyakini Vasily masih hidup. Karena berhari-hari, Vasily tak kunjung pulang, sebagian orang pun mencap dia sudah tewas. Namun Danilov yakin Vasily bersembunyi di suatu tempat. Kemudian Sasa mengunjungi Koknik dan dia sangat bersedih akan kematian Vasily. Lantas Koknik meyakinkan Sasa bahwa Vasily tidak mati karena Koknik belum membunuh Vasily. Di kesempatan itu, Koknik memberitahu kalau dia akan berada di menara air. Dia yakin pasti Vasily ada di sana. Namun Koknik berharap Sasa tak memberikan informasi keberadaannya di menara air pada siapapun. Selain itu, Sasa juga tak boleh keluar, harus tetap bersembunyi di rumah. Sementara Vasily menemui Danilov, sontak saja Danilov amat senang, firasatnya benar, Vasily belum koid. Tanpa Tania bersedih memikirkan keadaan Vasily, lalu Sasa pun memberitahukan Vasily masih hidup. Mengetahui hal itu, Tania amat bahagia dan dia pun segera menemui Vasily. Terjadilah adegan romansa antara Tania dan Vasily. Kejadian itu disaksikan oleh Danilov, membuatnya dihantui rasa cemburu, dan saking kesalnya Danilov mengirimkan ulasan buruk tentang Vasily kepada Khrushchev. Sementara itu, Sasa tertangkap basah oleh Koknik yang sudah tahu si bocil berperan sebagai agen ganda. Ternyata, alasan Koknik menginformasikan keberadaannya di menara air untuk menguji Sasa. Tak disangka, Sasa menyampaikannya pada Vasily, kemudian Tania dikagetkan dengan tubuh Sasa yang digantung. Sehingga amarah Tania memuncak dan Vasily berusaha untuk menenangkannya. Setelah itu, Tania bersama dengan Danilov memberitahukan kepada Nyonya Flipov kalau Sasa berkhianat dan berada di kubu Jerman. Mereka tak menyatakan hal yang sebenarnya bahwa Sasa sudah mati. Lalu keduanya pun mengantar kepergian Nyonya Flipov yang akan berangkat menggunakan kapal ke area pengungsian. Di tengah perjalanan, Nyonya Flipov berharap Jerman menang, jadi Sasa bisa selamat. Lantas Danilov dan kawan-kawan tak mengeluarkan bantahan atas statement dari Nyonya Flipov. Mendadak terjadi ledakan, membuat Tania terluka parah. Sontak saja Danilov dan kawan-kawan panik dan syok. Lalu Nyonya Flipov menggantikan Tania dengan dirinya, sehingga Tania bisa mendapatkan perawatan di area pengungsian. Sementara Danilov menemui Vasily yang tengah bersiap menghadapi Koknik. Di kesempatan itu, Danilov memberitahukan kalau Tania sudah meninggal. Kabar itu membuat Vasily sangat berduka dan dipenuhi kemarahan, lalu Danilov bertekad mengungkap keberadaan Koknik menggunakan tubuhnya. Hal itu tak disetujui oleh Vasily, tapi Danilov keburu melakukannya. Alhasil Danilov pun tewas terkena tembakan di kepalanya. Kematian bestinya memicu amarah mendalam hingga Vasily berubah layaknya hantu yang keberadaannya tak bisa diprediksi oleh Koknik. Pada suatu momen, Koknik sadar dia sudah masuk perangkap Vasily dan benar saja, Vasily yang entah berada di mana langsung mengeksekusi Koknik. Tepat pada tanggal 3 Februari tahun 1943, pasukan Red Army berada dalam kejayaan karena mereka menerima pernyataan kubu fasisme Jerman menyerah tanpa syarat. Tampak Danilov berada di area pengungsian melihat Tania yang ada di tempat tidur pasien. Akhirnya sepasang kekasih yang terpisah dipertemukan kembali. Kemudian Vasily pun diangkat menjadi pahlawan resmi Uni Soviet dan menerima penghargaan Order of Lenin. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!